yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Dalam jayanya bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang gelap dan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang membahagiakan hidup kami senantiasa, terlebih-lebih memperkenankan kami ada di rumah pemujaan-Mu untuk mengambil bagian merayakan hidup kami seutuhnya di hadapan hadirat-Mu. Satu hal yang kami mohon kepada-Mu Bapa, terima dan sambutlah seluruh keberadaan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Saat ini kami akan menghayati pemahaman diri kami dengan cerminan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami hikmat, marifat, supaya setiap kami tidak ada yang sia-sia. Duduk memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan. Semua kami dipenuhi melimpah ruah dengan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6. Pembacaannya mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seharusnya perjamuan kudus tengah tahun itu kita terima di bulan Juni yang lalu. Tapi mengapa kita tidak melakukannya di bulan itu? Tentu ada alasan yang teologis, alasan yang tidak dibuat-buat atau dilakukan sebagai argumen. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara ketahui ialah pakaian hamba Tuhan yang disebut toga, seperti yang saya pakai ini. Namanya ini pakaian sakramen. Jadi selalu digunakan dalam membaptis bila ada sakramen baptisan kudus dan melakukan sakramen perjamuan kudus. Ada sih gereja lain menguburkan orang meninggal pakai toga. Tapi di dalam pemahaman kita, dalam doktrin gereja, pemakaman orang meninggal bukan sakramen.
Sehingga kita sebagai gereja, bila ada pelayanan orang meninggal, itu pakai clerical collar atau toga harian, itu pakai baju biasa dan jas. Itu jawaban teologis yang pertama. Jawaban teologis yang kedua, sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Jadi kalau ada perjamuan kudus di hotel, perjamuan kudus di pantai, perjamuan kudus di rumah-rumah, itu tidak sah karena kesakralannya diubah. Yang namanya sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus selalu dilakukan di dalam gereja, di bait sucinya Tuhan. Di situ yang ditekankan ialah kesakralannya. Jadi kedua jawaban teologis ini sekarang bisa kita mengerti mengapa dipindahkan dari bulan Juni ke bulan Juli sekarang. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus yang kita terima hari ini bukanlah jampi-jampi, bukanlah elemen yang membuat kebal terhadap corona, kebal terhadap kemiskinan, kebal terhadap korupsi, tidak, atau semua kejahatan yang lain. Tidak sedikit orang baru menerima sakramen perjamuan kudus, sebentar sudah melakukan dosa lagi. Jadi sakramen perjamuan kudus bukan jampi-jampi dan juga bukan alat imun mengebalkan orang. Jadi mari kita pahami dengan sungguh bahwa sakramen perjamuan kudus dapat dipahami sebagai pintu penutup terhadap dosa dan menjadi gerbang kehidupan dan keselamatan di masa yang akan datang. Itu pengertiannya. Roma 6 bicara tentang dosa jangan berkuasa lagi. Tapi caranya supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh manusia, pikiran manusia, hati manusia, dan jiwa manusia, perjamuan kudus harus diterima sebagai pintu yang menutupnya. Dan tidak ada lagi yang terbuka hidup ini bagi dosa. Itu sebenarnya yang terbuka ialah gerbang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sangat lazim atau wajib hukumnya bagi seorang penerima sakramen perjamuan kudus, dia ada di dalam satu wilayah baru, posisi baru. Posisi dulunya ialah kehinaan, posisi dulu. Posisi sesudah menerima sakramen perjamuan kudus ialah kemuliaan. Maka kita harus berlomba-lomba menata hidup ini, menjaganya di dalam kemuliaan Bapa. Hidupmu bikin terhormat. Hidupmu bikin membuat Tuhan tertarik dan terkesan. Tuhan menjadi bangga memiliki dirimu karena di dalam kemuliaan Bapa. Maka tidak wajar dan tidak diterima lagi secara hukum bila kita sudah ada di posisi kemuliaan tapi
Cuman badannya yang di kemuliaan, hati pikiran jiwanya ada di dalam kehinaan. Gak wajar. Dan tidak bisa diterima oleh siapapun dan pihak manapun. Kita membuat kaki kita yang dua ini, satu di neraka dan satu di sorga. Nggak mungkin. Ya kalau di neraka ya di neraka. Ya kalau di sorga ya di sorga. Nggak mungkin pakai standar ganda namanya. Kita mesti memiliki identitas yang jelas sesudah kita menerima sakramen perjamuan kudus. Karena pintu gerbangnya ialah hidup kekal dan kebahagiaan yang sempurna dari Tuhan. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh telah dikorbankan untuk mengampuni segala dosa-dosamu. Makanlah dengan penuh syukur. Kenapa dikatakan makanlah dengan penuh syukur? Babak baru telah dimulai lagi dalam hidupmu. Dosa pemberontakanmu telah dihapus, diampuni oleh anugerah dari Tuhan. Demikian juga ketika menerima anggur, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah sekali untuk selama-lamanya untuk mengampuni, membasuh, menyucikan. Minumlah dengan penuh syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alasannya sangat tepat. Bila kita menerima hal-hal yang sakral, harus di bait sucinya Tuhan. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diubah. Sakramen perjamuan kudus adalah buat kepentingan kita, karena kita ada di dalam gerbang kehidupan dan keselamatan hingga ke dalam keabadian. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada poin penting mengapa Tuhan mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Ada poin penting. Bila selama ini Bapak Ibu belum dapat pengajaran itu, nggak membacanya dari buku, nggak diceritakan oleh orang lain, hari ini Bapak Ibu Saudara menemukannya. Mengapa dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku? Itu syarat mutlak untuk hidup di dalam kebenaran. Syarat mutlak yang sangat fundamental agar kita hidup di dalam kebenaran ialah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan hidup kita. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka yang telah menerima sakramen perjamuan kudus itu seperti seorang atlet yang menerima sebuah piala juara satu. Seperti seorang atlet yang menerima keabsahan perjuangannya menjadi juara. Jadi maksudnya Yesus, terimalah tubuhku dan darahku. Kita ini adalah juara. Tapi juara itu nggak mungkin disimpan, mesti dipertahankan. Itulah namanya kemuliaan. Selamat menerima perjamuan kudus dengan tahu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 199 bait pertama dan kedua.